Halo sobat semuanya, selamat datang di Andamni Junior Channel. Kali ini saya akan mengajarkan tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia dengan cara yang mudah dipahami dan pastinya menarik. Kalau sebelumnya dengan gambar berwarna, sekarang saya hadirkan visual interaktif terbaru yang lebih seru dan informatif. Jadi pastikan kalian subscribe supaya tidak ketinggalan video-video keren lainnya. Anatomi otak. Menurut Ross and Wilson 2011, otak manusia adalah pusat pengendali utama sistem saraf pusat atau SSP, bertanggung jawab atas segala aktivitas tubuh seperti berpikir, merasakan, mengingat, dan mengatur fungsi tubuh otomatis seperti pernapasan dan detak jantung. Otak dibagi menjadi 3 bagian utama. 1. Cerebrum, 2. cerebellum, dan 3. brainstem. 1. Cerebrum atau otak besar merupakan bagian terbesar dari otak dan terbagi menjadi 2 belahan, kiri dan kanan. Fungsinya meliputi berpikir, memori, bahasa, perencanaan, dan gerakan sadar. Cerebrum ini juga terdiri dari 4 lobus, yaitu 1. Lobus frontal, pengambilan keputusan, gerakan, dan emosi. 2. Lobus parietal, sensasi sentuhan, nyeri, dan suhu. 3. Lobus temporal, mendengar, memahami bahasa, dan menyimpan memori. 4. Lobus occipital, memproses informasi visual. 2. Cerebellum atau otak kecil, terletak di bawah cerebrum. Cerebellum berperan dalam menjaga keseimbangan, koordinasi gerakan, dan postur tubuh. 3. Brainstem atau batang otak menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Terdiri dari 3 bagian penting, midbrain, otak tengah, pons, dan medulla oblongata. Fungsinya sangat vital, seperti mengatur detak jantung, pernapasan, dan tekanan darah. Fisiologi otak. Berikut adalah fungsi-fungsi utama otak dalam tubuh manusia. 1. Sebagai sistem saraf dan pengolahan informasi. Otak menerima impuls dari seluruh tubuh melalui jaringan neuron. Informasi ini lalu diproses melalui sinaps, yang menghasilkan respon berupa tindakan atau pemikiran. 2. Sistem limbik yang mencakup amigdala, hipokampus, dan hipotalamus. Bertanggung jawab atas emosi, memori jangka panjang, dan nafsu makan serta tidur. 3. Korteks cerebral. Ini adalah lapisan luar otak besar yang berwarna abu-abu. Disinilah terjadi proses berpikir tingkat tinggi, bahasa, kesadaran, dan fungsi eksekutif lainnya. 4. Cairan cerebrospinal atau CSF mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya sebagai bantalan pelindung serta transportasi nutrien dan limbah metabolik. Visualisasi bagian-bagiannya, saya mau memberikan istilah-istilah dulu agar mudah dipahami, yaitu di bagian otak ini dan bagian anatomi fisiologis tubuh kita itu ada istilah anterior. Ya, kalau anterior itu berarti di bagian depan tubuh, sedangkan kalau posterior ya itu berarti di bagian belakang tubuh. Kemudian ada juga istilah superior ya. Superior berarti di atas ya, sedangkan kalau inferior adalah di bagian belakang. Kemudian tengah itu adalah middle. Oke, teman-teman. Ini adalah tampilan dari tubuh otak kita, teman-teman. Nah, ini tampilan dari kiri. Coba saya visual dari depan ya. Kalau dari depan ini kiri dan ini kanan. Ini kiri, ini kanan ya. Kemudian teman-teman dari kanan bisa kita lihat. Kemudian dari belakang dan dari atas atau dari bawah. Ini bisa visual ya, bisa kita lihat. Namun untuk memudahkan penjelasan teman-teman, saat ini saya lebih mudah untuk menjelaskan dari kiri ya. Nah, teman-teman, di penjelasan saya sebelumnya bahwa anatomi fisiologis tubuh otak pada tubuh manusia itu terdiri dari 3, yaitu batang otak. Ini batang otak, yaitu ada medulla oblongata dan juga ada pons. Kemudian teman-teman ada otak kecil atau cerebellum. Nah, ini dia cerebellum, bisa kita lihat.
Ini dia teman-teman cerebellum. Ya, jadi baik itu kiri dan kanan ya, karena terdiri dari bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian yang dari sini teman-teman, dari sini sampai di sini, atau kita lihat dari atas, dari sini sampai di sini ya, itu adalah otak besar atau cerebrum. Nah, dalam otak besar sebelumnya saya menjelaskan bahwa terdiri atas 4 lobus, yaitu ada lobus frontal, ini lobus frontal teman-teman. Kemudian ada lobus parietal, ini. Kemudian ada lobus temporal, ini dia temporal. Jadi ini temporal ya, dan juga occipital. Ini occipital teman-teman ya. Nah, jadi ada bagian kiri, ada bagian kanan. Ini saya mau menunjukkan salah satu bagian saja untuk memudahkan tadi penjelasan saya bahwa mana yang interior, mana yang posterior ya, mana yang superior ya. Jadi nah bisa kita lihat di sini. Ini ya, ini interior ya. Jadi kalau interior berarti dia di bagian bawah. Kemudian ini middle, tengah ya. Ini pada lobus temporal. Kemudian ini tadi adalah posterior atau di bagian belakang, sedangkan ini adalah anterior, bagian depan ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga saya menunjukkan lobus temporal, kemudian ini adalah occipital ya. Kemudian begitupun bagian kiri dan bagian kanan teman-teman. Ya, jadi bisa teman-teman lihat secara jelas di sini ya. Nah, kemudian ini juga parentral ya. Kemudian ini teman-teman adalah lobus frontal ya. Jadi baik itu superior, kemudian bagian tengahnya, kemudian bagian inferior ya. Jadi lebih mudah. Ini adalah anatomi dan fisiologis dari otak pada tubuh manusia. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, ini juga ada hipotalamus ya, bisa kita lihat sampai di bagian dalamnya teman ya. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like kalau kamu suka videonya. Share ke teman-teman biar makin banyak yang belajar bareng. Dan tentunya subscribe untuk video edukatif lainnya seputar anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan.